Yo, terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, enjoy. Halo guys, lanjut ya. Jadi saat ini kemarin kita sudah buat display TV. Jadi nanti di sini adalah yang menampilkan nomor-nomor antrian, ada teller 1, teller 2, teller 3, teller 4. Kemudian nanti di sini kita akan bisa menambahkan nomor antrian dari awal. Misal kita butuh antriannya 35 atau 34 atau dari 1, nanti akan dipanggil di sini sebanyak antrian yang kita tambah itu. Oke ya. Kemudian yang di sini adalah kontrol untuk panggilnya, jadi sudah saya rapikan. Jangan lupa di subscribe ya channel saya biar saya bisa melanjutkan video part ketiga. Ini adalah part kedua, yang kemarin adalah part 1 hanya untuk membuat display. Jadi hari ini video ini akan membuat coding, saya mulai coding ya, mulai coding dari kita membuat displaynya. Jadi kita setting displaynya, jadi pada saat dia load pertama kali itu menjadi 00 semua. Oke ya, kira-kira mengerti? Yang kita atur awalnya seperti apa? Yang pertama kita harus buat teks di sini, text box ya. Kita cari text boxnya. Oke, di sini text boxnya kita buat sebanyak berapa ini? 1. Kita copy, kita paste di sini ya. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Yes. Jadi kita buat 6 text box di sini. Ini adalah kita misalkan sebagai database ya. Jadi ini kita misalkan sebagai database yang nanti nilai-nilai itu akan ditambah, dikurang, nah, seperti itu. Baik, selanjutnya apa yang kita harus lakukan? Saya biasanya sih ngasih namanya. Ini namanya saya kasih nama sudah membuat apa ini istilahnya ya, seperti database lah, cuma dia nanti kita hidden, ini kita hilangkan. Oke, ini sudah. Yang ketiga adalah kita harus menambahkan ini ya, sound atau rekaman dari ini sudah saya siapkan. Jadi ini ada rekaman, ada beberapa rekaman, ada belas, ada dari 1, 2. Ada yang ingin rekaman ini komen di bawah, nanti saya akan kasih link downloadnya. Oke, ada nomor urut, nanti bilangnya nomor urut 1, silakan menuju loket 1. Nah gitu nanti ngomongnya. Jadi ini sudah saya rekam, kemudian nanti rekaman ini harus kita copy. Ini saya cut aja, saya copy ke folder dimana project kalian ada. Jadi ada kemarin kan projectnya simulasi antrian bank, kita masukkan ke sini, ke bin debug, kemudian kita pastekan ke sini. Oke ya, kita pastekan ke sini. Jadi ini ada filenya. Ingat, di bin debug di daerah folder debug ini kita paste di sini. Oke ya, itu udah selesai. Oke, kita mulai buka. Yang pertama biasanya yang saya lakukan adalah ngetap, double klik di area apa ini namanya, tas barnya di atas ini. Saya double klik. Jadi di sini namanya adalah load, di sini adalah pada saat kita mulai. Jadi mungkin awalnya itu yang kita mulai adalah membuat variabel ya. Jadi kita buat variabel, contohnya mungkin kalian yang sudah mahir di VB bisa lebih cepat. Kalau saya sih jarang, udah lama banget ya, tapi ya bisa lah.
saya buat variabel nomor antrian, jadi nanti ada nomor antrian, kemudian ada nomor antri panggil, nomor antri panggil string ya. Kenapa string? Boleh string ya, boleh string atau boleh integer. Kalau nanti ini kan nanti numerik, nanti nilainya adalah nggak ada teksnya, jadi nilainya adalah angka aja. Saya buat integer aja, kemudian saya buat di sini tadi itu ada berapa ini ya? Ada 17 sound, jadi kita coba buat array nantinya. Saya dim sound, buat variabel sound 17 ya, kemudian string karena dia teks. Oke, variabel globalnya sudah kita buat. Kemudian pada saat load pertama kali itu ngapain aja kita, biasanya sih saya buat dari variabel ini, dua ini nilainya adalah 0, karena pada saat buka kayak gini nih, buka kayak gini tuh ini harus 0 gitu. Nanti tiba-tiba waktu ngantrian nilainya nggak 0 kan bingung yang ngantri gitu. Jadi ini saya buat 0 dulu. Caranya ya sama aja, tinggal manggil variabelnya nomor antri tab, kemudian sama dengan nilainya, enter kayak gitu. Jadi nomor antri panggil tab kemudian sama dengan 0. Jadi variabel ini kita isi dengan nilainya 0. Nah, lalu apalagi kita buat ini ya, dimnya ini. Biasanya saya buat adalah variabel dari soundnya itu ada 17 apa aja tadi kita tulis di sini menjadi arraynya. Artinya nanti sound 1, sound 2, sound 3 itu nilainya adalah audio yang ada di folder itu. Kita buat aja sound, kemudian yang tadi variabel di atas, nomor satunya apa ya, misal ini adalah link string untuk mengambil source dimana file itu dicari ya, directory path ya, jangan directory kayak gini. Kemudian ini adalah directory dimana aplikasi itu di load, jadi aplikasi Excel-nya ini. Nah, jadi di sini kan ada Excel nih di debug. Nah, ini adalah linknya ada my application info directory path. Nah, kemudian kita kasih dan di sini, kemudian kita kasih petik 2, kemudian kita ambil ini ya kayak gini kan ada itu. Nah, ini kita ambil yang ini, kemudian ditambah dengan misal belas atau apa gitu ya. Oke, garing terbalik, kemudian kasih sound, kemudian saya kasih angka 1.wah. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk lebih cepatnya kita copy saja, kita enter paste, Nah, ini enter sebanyak 17 ya. Ini berapa ini? 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
11, 12, 13,
sini nanti kita bisa edit juga, ada 2, ada 3. Nanti kalau tulisannya berbeda dia kan nggak bisa manggil ting gitu, dia aja nggak berbunyi, ada bunyi apa namanya, bunyi sound yang kita buat. 3, 4. Ini bisa teks, bisa nomor. Jadi kalau pengen ini nomor, misal 01 gitu, di audionya juga harus disetting 01 gitu ya, gampang. Coding is gampang. 5, kemudian 6, 7, 8, 9, 10, 11, kemudian 11, 10, kemudian 100, kemudian 1000, kemudian nomor urutnya, kemudian loket yang terakhir. Oke, sip. Jadi ini teksnya sudah kita buat. Kemudian apalagi ya, udah kayaknya cukup. Jadi pada saat kita coba klik kayak gini, nilai daripada ini masih 0 semua. Oke. Ya. Nah, lanjut ke selanjutnya adalah kita membuat namanya fungsi di sini. Kita buat ada folder baru, folder namanya function. Oke, function ini biasanya saya punya apa ya, untuk memanggil soundnya nanti itu tuh ada namanya playernya gitu. Jadi ada modul untuk memanggil suaranya. Saya buat di sini adalah modul di sini ya. Jadi tinggal diklik aja di function add, kemudian modul. Nah, kemudian di sini akan ditanya dialog jendela seperti ini, kemudian kita edit menjadi bass sound. Nah, seperti ini. Kita add. Nah, apa yang dicatat di sini? Kalian bisa searching di Google ya. Di sana ada banyak sekali script yang untuk memanggil library daripada Windows Media Player. Jadi scriptnya ini seperti ini. Nanti kalian bisa contoh aja, ini script yang bukan buatan saya, tapi ada script yang memang digunakan untuk mengambil library .dll ini untuk menyalakan soundnya ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau saya di enter, dia akan dilihat. Jadi kalian bisa contek, saya pelan-pelan kan, nanti bisa dibalik dikit-dikit. Oke, paham ya? Nah, ini tinggal disimpan saja. Ini kita close, kemudian kita buat library, kita buat yang membuat fungsi yang kedua ini adalah membuat fungsi terbilang. Jadi yang selanjutnya itu membuat fungsi terbilang. Jadi kita buat bass terbilang. Ini kebiasaan saya kalau buat modul itu pakai bass, nggak tahu, pokoknya seneng aja. Oke, saya add. Nah, di sini teman-teman juga bisa cari function terbilang. Jadi untuk membuat public function, jadi kita membuat
fungsi untuk merubah angka menjadi huruf. Nah gitu ya, iya betul, jadi angka ini dibaca menjadi huruf-huruf karena soundnya saya itu tadi kan pakai huruf tuh, jadi saya membuat bus terbilang ini untuk mengubah numerik tuh teks. Jadi public function, jadi kalian bisa ini kalau di misal diketik, lumayan lah ya. Fungsi terbilang kita coba di sini ada nilainya by val nilai, jadi ada nilai yang nanti as long karena dia panjang, as long as string, ini dia teks ya. Nah setelah itu kita coba kasih array dim angka as string sama dengan enter. Kemudian kita buat bilang, jadi itu tadi angka, kemudian kita buat bilang atau teksnya bilang string juga. Oke ya, jadi seperti ini. Nah kemudian setelah ini saya buat logika pada saat if nilai ini kurang dari 12 10 kan, kalau misal 10 11 itu satu ini ya, satu file. Jadi yang dua file itu mulai dari 12 sama 11 kayak gitu, jadi 12 dan kita enter. Kemudian di sini saya kasih return karena kayaknya ada apa ini namanya, fungsi terbilang doesn't return, jadi di sini kita buat returnnya apa ya, returnnya ini terbilangnya itu adalah ini function yang di sini terbilang dalam kurung nilai dikurangi 10. Ini nilainya misal di bawahnya kan sampai 11 aja nanti itu 11 gitu, jadi nilainya 12 itu ditambah 11, jadi bukan 11 tapi 12 gitu, 13 di sini 11. Oke ya. Nah selanjutnya ini kasih spasi, jangan lupa kasih spasi, jadi biar ada spasi di sana, karena kalau nggak dikasih spasi nanti nilainya akan gabung 12 karena di soundnya ini adalah mana dia 2 spasi 11 gitu ya, kalau digabung nanti nggak bunyi deh gitu ya. Kemudian kita buat logika lagi, else if nilai kurang dari 20 then return lagi ya, return, kemudian terbilang
sama dengan nilai dikurangi dibagi 10. Bentar. Di sini nilai terbilang salah, ini yang di sini berarti ya. Di sini deh. Di sini kemudian di sini return kurang dari itu kan berarti nilainya satu file dan angka nilai. Nah, seperti itu. Jadi isinya adalah nilainya itu. Oke, kemudian kita buat nilai di atas 20, 22, 23. Nah, seperti itu. Kalau 20, 19 kan 19 sudah sampai sini. 20. Jadi dikurangi 10 itu 19. Jadi 19 itu nanti sampai sini aja. Jadi yang 20 itu beda lagi logikanya. Jadi else if nilai kurang dari 100 dan di sini kita buat lagi nilai yang kurang dari 100. Kita buat balik lagi return dalam kurung terbilang, karena ini ada div-nya ya. Aritmatika mungkin kalian sudah mengerti. Terbilang karena dia aritmatika kita pakai cin seperti ini, dalam kurung nilainya. Dalam kurungnya itu karena nanti ada nilai dibagi div 10 kan gitu, sama dengan 10. Nah, kayak gini. Kemudian ditambah terbilang nilai mod 10. Nah, seperti itu. Oke, di sini ada nilai di bawah 100. Jadi selanjutnya kita buat lagi else if untuk nilai di atas 100 ya, di atas 100. Else if nilai kita enter aja biar nggak pakai tick dan kemudian di bawah 200. Oh iya, karena ada jedahnya ya, ada tambahan 2 kan, 100 sekian 2 file, 102 2 file. Kalau 201 nah itu 3 file. Jadi kita buat logikanya juga di situ. Jadi 200 300 sampai seterusnya ya, itu ada di bawah 200 itu ada 100. Kalau di atasnya itu sudah jatahnya 1000, jadi 200 sekian kayak gitu. Kita cek nanti. Ini di bawah 200 kita buat return lagi 100 tambah terbilang nilai
nilai dikurang. Itu nilai di atas 100, kemudian nilai di atas 200, berarti 1000 nilai kurang dari 1000 when return di atas deh 1000 terbilang sama ya, setelahnya ada apa namanya pembagian di nilai yang ini. Nilai itu ini dan ditambah 100 tutup kurung. Oh, masih ada kurung 1. Ditambah terbilang dalam kurung nilai di bawah mod 100. Oke, kemudian buat lagi else jika if nilai 2000 ya, di bawah 2000 1000 dan terbilang dalam kurung nilai sama dengan 1000. Yang terakhir kita buat pembalikan lagi, else return bilang trim itu mengubah menjadi teks. Oke, nanti kita coba dulu, kalau salah kita benerin. Oke, sudah nggak ada yang error. Kalau mau nyari errornya itu nanti di sebelah sini nanti kelihatan ya. Oke, ini kita close dulu, kita fokus lagi. Biasanya saya sih setiap lokasi saya fokuskan, kalau sudah selesai saya buang lagi, seperti itu. Oke, udah selesai ya. Kemudian apa yang harus dilakukan lagi selanjutnya adalah kita membuat namanya area cetak. Jadi sistem antrian itu mulai orang datang ke bank, kemudian dia pasti cetak, kemudian dipanggil baru muncul di TV gitu kan. Jadi kita buat di sini satu form lagi untuk form penambahan nilai. Oke, saya buat Windows Form, saya kasih sini jumlah. Oke, nah di sini kita
buat lagi, semisal kita buat label jumlah antrean, kemudian buat lagi textbook untuk isiannya. Kemudian buat tombol 3 ya, 3 buat tombol 3 button yes, 1 copy paste. Oke, jadi di sini kita kasih ini apa ya, oke. Kemudian di sini clear atau normal, clear ya, normal. Nah, clear sini cancel. Oke, seperti ini ya. Oke, biar lebih simpel banget. Oke, set ini titik. Oke, sip. Nah, ini adalah jendela buat form lagi. Pada saat kita klik tombol ini tambah, klik kita untuk memberikan coding di dalam tombol itu VB kan gitu ya. Diklik double klik kayak gini, muncul button 1 gitu ya. Button 1, kemudian apa yang dilakukan, input jumlah. Saya ingin jumlah formnya itu, jumlah ini kan form ini logonya form ini, itu show atau show dialog. Kalau show itu dia bebas, kalau show dialog dia akan ngikutin di area parentnya itu yang ini. Bisa kita coba ini, kita tambah, ini akan muncul di sini. Nah, seperti itu. Tambah, akan muncul seperti ini. Nah, kalau kita klik, kalau show dialog itu kita klik di sini, nggak mau dia. Nggak mau dia. Enggak kan. Tapi kalau show aja, ini bisa diklik, ini hilang gitu. Masih belum ada kodenya. Oke. Show dialog. Oke, ini sudah. Kemudian diisi apa lagi ya? Diisi label yang, oh iya, kemarin ada tambahan. Jadi ini ada label, ini ada label 10, ini ada label 11, ini ada label 9. Jadi yang saya lakukan kemarin kan hanya start sama 0 aja, jadi kalian tambah 1 lagi. Jadi pada saat start ini nggak ada fungsinya sih. Nanti pada saat ditambah, nilai 0 ini akan berubah menjadi nilai yang ada di form jumlah gitu. Oke ya. Oke, kemudian kita coba. Jadi ingat, ini ada form tambahan lagi, kemarin saya buatnya 2 aja, jadi ini ada 3. Kemudian selanjutnya kita buat label 10 .text visible, dia hilang, false gitu. Jadi hilang dulu. Yang dimunculkan adalah yang startnya, label 14. Label 14 mana? Label berapa tadi ya? Oh, label 9, sorry. Label 9. Label 9 dot visible. Sorry. 9 dot visible sama dengan true. Oke, jadi yang ini hilang, yang ini hilang, yang ini muncul gitu ya. Oke, ini sudah selesai. Kemudian
Selanjutnya button 2 itu ini kalau nggak salah, ini button 2. Button 2 ini kita memulai, jadi kita men-start nilai itu. Oke ya, jadi apa yang dilakukan ya segampang aja, artinya kalian ingin apa, kalian visualisasikan di coding gitu. Saya pengen label 10 dot visible-nya jadi true karena tadi false. Kemudian label 9-nya jadi label 9 jadi false, jadi tersembunyi. Nah kayak gitu. Kemudian saya ingin nomor antri sama dengan nomor antri ditambah yang itu teks antri yang di sini ya. Yang di sini tadi, yang di sini ini teks antri. Jadi itu ditambah, jadi nilainya ditambah 1. Nomor antri ditambah nilai teks txt antri dot text. Oke. Nah kayak gini, ini pasti nggak bisa, ini harus dikasih file biasanya karena dia ada penjumlahan aritmatika. Kemudian selanjutnya setelah itu muncul, setelah itu diisi, saya pengen label itu berubah, label yang 10 sama 11. Label yang 10 ini label 10 ya, ini label 10, ini label 11 berubah gitu, sama dengan nomor antri gitu. Nomor antrinya kan masih 0, yang ini ditambahkan dengan jumlah yang ada di sini gitu. Kita coba. Jadi label 10 dot text dengan nomor antri. Label 11 itu kita simpan. Nah, kita coba ya, kita load. Oke, yang udah normal ya, artinya nggak ada error. Kita coba di sini, kita coding. Oke, di sini kita coding. Pada saat loadnya memang nggak ada, karena dia kan cuma ingin memasukkan nilai aja. Saya buat dulu variabelnya. Kemudian di button ini di loadnya itu nggak ada ya, jadi kayaknya dihapus aja lebih enak. Apa yang kita lakukan di sini itu pada saat kita klik OK. Klik OK itu adalah button 1. Button 1 kita kirim data ke form jumlah ini, ke jumlah ini, data ke form yang pertama.
tadi ini adalah namanya fman dot ini dot text antri yang kita sisipkan nilainya nanti .txt sama dengan ini, sama dengan kolom form yang ada di sini, text box. Kita ganti aja txt 1. Oke, di sini txt 1 gitu, .text. Kemudian fman dot button 2 itu di enable ya, di enable. Jadi kayak muncul gitu karena kan sudah mulai panggil. Button 2 true. Oke, kemudian tutup saya, close. Yes, kayak gitu ya. Itu kemudian untuk tombol ini kita kasih txt.text sama dengan kosong gitu aja. Kemudian yang tombol ini cancel, dia balik lagi, sama gampang aja, tinggal ini close. Oke, ini udah selesai. Udah selesai. Coba kita play. Oke, di sini kita coba kita tambahkan jadi kayak gini, coba kita tambahkan nilai 33. Kita oke, jadi di sini muncul nih nilainya 33. Nah, ini muncul nilai 33. Jadi nanti bisa kita olah modelnya itu adalah kayak database lah. Oke, baru diklik mulai. Nah, diklik mulai ini ada nilainya banyaknya 33, sisanya 33. Nah, pada saat kita call di sini itu akan mengurangi sisanya. Jadi sisanya ada 32, 33, dan muncul di sini adalah nilai yang dipanggil. Di mana dia dipanggil? Nah, seperti itu. Mungkin cukup di sini aja. Ini kalau dimulai lagi akan bertambah terus ya. 33 kali 33 tambah 33 66 dan seterusnya. 66 tambah 33 99 tambah 33 dan seterusnya. Itu sesuai dengan apa yang diisi di dalam sini gitu. Oke ya teman. Terima kasih atas waktunya. Untuk video yang selanjutnya nanti akan saya lanjutkan ke part 3 untuk panggil antrian di sini. Panggil antrian itu kita bisa manggil di sini, akan menampilkan data nomor antrian yang dipanggil di sini dan menyalakan bunyinya. Oke, baik. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di komen. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.